Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa yang ada di rumah. Senang sekali rasanya Anda kembali menyaksikan Ruang Publik bersama saya Putri Zin. Siang hari ini kita akan membahas bagaimana kesiapan KPU Medan dalam pelaksanaan debat kedua, di mana acara ini terselenggara atas kerjasama dengan KPU Kota Medan. Kita tahu pemirsa bahwa debat yang dilaksanakan ini untuk menyampaikan visi dan misi dari masing pasangan calon ataupun kandidat di hadapan publik, dan agar debat ini berjalan dengan lancar dan juga aman, tentunya berbagai persiapan dilakukan baik dari sisi penyelenggaraan dan juga pengamanan. Di siang hari ini tentunya kita mengundang keempat narasumber kita yang berperan penting dalam pelaksanaan dan juga pengamanan debat kedua yang akan dilakukan pada hari Sabtu 16 November 2024. Sudah hadir bersama Putri keempat narasumber ya. Yang pertama sudah hadir Ibu Mutia Atika selaku Ketua KPU Kota Medan. Ibu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan selanjutnya sudah hadir bersama kita Kasat Intelkam Polrestabes Medan AKBP Masana Sembiring. Selamat siang Bapak. Siang Bu. Apa kabar Pak? Baik. Baik, luar biasa. Dan juga telah hadir bersama kita Kabak Ops Polrestabes Medan Kompol Pardamian Hutahayan. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana Pak kabarnya siang hari ini? Ya baik. Baik, luar biasa. Dan juga telah hadir Perwira Operasi Kodim 0201 Medan Mayor Infranti Baginda Sitompul. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu. Iya, apa kabar Pak hari ini? Sehat. Baik. Dan tentunya pemirsa, kita akan berbincang mengenai bagaimana kesiapan dari KPU Kota Medan dalam pelaksanaan debat kedua. Kita akan beralih ke Bu Mutia Atika terlebih dahulu. Bu Mutia, bagaimana sejauh ini tema yang akan diangkat pada debat kedua kali ini dan mengapa tema ini diangkat? Silakan Bu Mutia. Ya, pertama-tama saya mengucapkan syukur ya bahwa debat publik pertama itu sudah sukses berhasil dilaksanakan oleh KPU Kota Medan dan merupakan kerja keras kita semua termasuk pihak kepolisian, Polrestabes, kemudian Kodim 0201 Medan dan seluruh peserta pada saat debat publik 1. Nah, pada tanggal 16 November nanti KPU Kota Medan akan menyelenggarakan debat publik kedua yang temanya adalah temanya adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menyelesaikan persoalan daerah Kota Medan. Nah, KPU Kota Medan dalam perencanaannya akan melaksanakan 3 kali debat. Jadi ini yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 November 2024 hari Sabtu adalah debat kedua. Dengan tema tadi saya ulang ya, temanya adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menyelesaikan persoalan daerah Kota Medan. Tema ini dipilih selain kita mengacu pada regulasi yang ada terkait dengan debat di mana ada juknisnya, juknis 1363. Kemudian dengan tema ini juga dianggap penting karena apa? Karena pelayanan itu sebuah hal yang sangat menyentuh kepada masyarakat, khususnya warga Kota Medan. Pelayanan seperti apa yang diinginkan oleh warga Kota Medan, dan ketiga paslon dapat melihat pelayanan seperti apa yang kira-kira dapat nantinya membawa kemaslahatan atau kebaikan dan kemajuan Kota Medan. Kemudian juga menyelesaikan persoalan daerah Kota Medan. Tentunya namanya wilayah atau daerah itu kan ada hal-hal yang menjadi fokus atau ada juga yang masih
menjadi sebuah pertimbangan-pertimbangan, artinya ada persoalan yang muncul. Nah, bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan di wilayah atau di daerah Kota Medan? Kita mau dengar dari ketiga paslon seperti apa sih visi misi program-program unggulan mereka terkait dengan tema pelayanan kepada masyarakat, kemudian juga terkait dengan menyelesaikan persoalan-persoalan daerah. Baik, terkait dengan temanya yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menyelesaikan permasalahan Kota Medan, cukup luar biasa. Untuk nantinya kita akan mendengarkan bagaimana visi misi dari masing-masing pasangan calon. Lantas untuk Bu Mutia, apakah ada format yang berbeda ya dari debat pertama sebelumnya? Format-format seperti apa yang nantinya akan kita lihat kembali untuk menajamkan visi misi terkait dengan tema dari masing-masing pasangan calon ini, Bu Mutia? Kalau metodenya hampir sama karena kita mengacu kepada ketentuan, jadi ada segmen-segmen di mana masing-masing paslon menyampaikan visi misi, kemudian program kerja, program unggulan yang terkait dengan tema. Kemudian nanti di segmen dua segmen terakhir itu ada masing-masing paslon tanya jawab yang nanti tentunya mengambil dulu dari fishball bentuk pertanyaannya. Pertanyaan tersebut sudah dikelola oleh panelis. Jadi setiap debat itu KPU Kota Medan mengundang atau menghadirkan panelis. Untuk debat kedua ada panelis, ada 5 orang panelis, yaitu Bapak Profesor Dr. Marihotsi Manulang, kemudian Bapak Asokprof Zainuddin SHMH, kemudian Ibu Dr. Sri Asi Marbun, dan Bapak Hendra Pulungan, dan juga Bapak Dr. Mas Latif PhD, Dr. Mas Latif ya gitu. Jadi ke-5 panelis ini menggodok pertanyaan-pertanyaan yang nantinya menjadi konsentrasi atau isu yang terkait dengan tema, yaitu temanya tadi ya, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menyelesaikan persoalan daerah. Jadi isu-isu apa yang nanti diangkat dan menjadi pertanyaan, dibuat dalam bentuk pertanyaan oleh panelis. Baik, nah pemirsa seperti itu dari sisi persiapan yang akan kita sama-sama ikuti debat kedua pada hari Sabtu 16 November 2024. Dan kita akan beralih mungkin terkait dengan pengamanannya nih Pak. Sejauh apa mungkin dari Kabak Polrestabes Medan dan juga perwakilan dari Kodim, apa sebenarnya Pak yang menjadi fokus utama dalam menjaga keamanan debat ini, baik dari gedungnya ataupun dari area sekitar, seperti apa pengamanannya Pak? Silakan. Ya, terima kasih Bu Putri. Kami dari Polrestabes Medan, masalah pengamanan debat yang kedua yang rencananya tanggal 16 di Lektur. Jadi kami dari Polrestabes Medan sudah menyiapkan personil pengamanan maupun di dalam ruang debat, di luar, di mana kami membuat ada 3 ring 1, ring 2, dan ring 3. Yang mana untuk ring 1 nanti kita untuk ya mengamankan kegiatan yang di dalam, yang di ring 2 yang di luar ruang gedung debat, dan yang ketiga ring 3 itu masalah ya pengamanan untuk pasang tim pendukung yang datang ke gedung debat atau ke hotel Merkur dan pengaturan lalu lintas. Jadi kami dari Polrestabes Medan sudah menyiapkan dengan maksimal. Baik, kalau dari Kodim sendiri Pak, apa yang sudah dilakukan untuk pengamanan debat kedua ini? Ya, kalau kami dari Kodim 0201 Medan ini dalam rangka pengamanan pilkada ini, pada dasarnya kami adalah membantu tugas dari rekan-rekan dari kepolisian, tetapi kami juga sudah mempersiapkan anggota-anggota kita sebelum melaksanakan pengamanan. Pada ring 1 dan ring 2 yang tadi sudah disiapkan dari kepolisian, ini kita bekerja sama sinergitas dengan rekan kepolisian. Ini kita di sana nanti akan bergabung, akan memperbantukan personil kita kepada pihak kepolisian. Sedangkan di ring 3-nya kita akan mandiri menambah ke personil kekuatan untuk lebih fokus pada pemisahan ataupun penambahan kekuatan untuk mengamankan pendukung-pendukung yang ada di luar. Namun saya yakin masyarakat kita ini sudah dewasa. Kita lihat dari debat yang pertama kemarin itu pelaksanaannya cukup, menurut saya cukup
cukup bisa diandalkan masyarakat kita sekarang ini sudah cukup dewasa lah. Jadi dengan dibantu oleh para koordinator pendukung ini nanti, saya yakin sinergitas kepolisian, TNI, kemudian dari pihak pemerintah maupun pihak pendukung paslon 1, 2 maupun 3, ini kita yakin nanti akan berjalan aman dan lancar, tertib, karena kita ingin pilkada ini benar-benar menjadi pilkada yang damai. Itu saja mungkin yang kami siapkan dari persiapan dari Kodim. Oke, dari proses pengamanan untuk kita sama-sama melihat bagaimana debat kedua ini akan berjalan ya. Kalau dari Kasat Intel Kapolrestabes Medan sendiri, apakah ada Pak simulasi ataupun latihan yang dilakukan dari pengamanan ini sebelumnya untuk memastikan keseluruhannya ini berjalan dengan aman dan juga kondusif, seperti apa Bapak? Baik, terima kasih, selamat sore untuk kita semuanya. Terima kasih buat Tika. Jadi sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Kabao, bahwa saya dari sisi persiapan untuk pendahuluan, ini dari kita kepolisian itu kita lakukan secara simultan dan juga secara terpadu. Jadi untuk memastikan kegiatan itu nanti bisa berjalan dengan lancar, dengan aman, kondusif, kita koordinasi dengan pihak penyelenggara, dengan KPUD Kota Medan, dengan Bawaslu Kota Medan, termasuk juga dengan unsur-unsur Forkopimda dalam hal ini Mbak, dan juga dengan tim-tim pemenangan daripada paslon. Kita lakukan koordinasi, komunikasi, dan memastikan bahwa memang semua unsur dan stakeholder yang terkait itu memang juga ya sama pemikirannya, bagaimana untuk bisa nanti kegiatan-kegiatan pilkada, termasuk juga khususnya untuk debat ini, bisa berjalan dengan tertib, berjalan dengan aman, berjalan dengan kondusif. Demikian kalau yang bisa kami tambahkan. Dari sisi persiapan kita, tentu kan ini kita harus melakukan yang namanya pendahuluan dengan melakukan koordinasi, rapat koordinasi dengan semua stakeholder yang ada. Demikian Mbak Tika, terima kasih. Baik, berarti dari pengamanan sendiri, baik dari Dandim maupun Kodim maupun Kapolrestabes ini sudah berupaya ya Pak untuk bagaimana agar debat kedua ini berjalan dengan aman dan juga kondusif. Lantas Bu, dari KPU Kota Medan sendiri bagaimana mengakomodir masyarakat ataupun partisipan yang nantinya ingin ikut menyaksikan acara debat kedua pada hari Sabtu mendatang, seperti apa? Ya, jadi untuk ketertiban dan keamanan juga KPU Kota Medan membatasi jumlah orang yang berada di dalam ruangan untuk mengikuti debat publik kedua. Kami memberikan kesempatan kepada masing-masing paslon untuk membawa tamu undangan ataupun dukungan sejumlah masing-masing paslon 50 orang. Jadi paslon 1, paslon 2, paslon 3 boleh membawa dukungan sebanyak 50 orang. Kemudian kita juga memberikan kesempatan kepada media untuk dapat hadir langsung mengikuti debat publik kedua, namun jumlahnya juga kami batasi. Dan juga kami mengundang warga Medan, terkhusus tokoh-tokoh ya, tokoh adat, tokoh agama, dan juga tokoh masyarakat, kemudian pimpinan-pimpinan universitas yang ada di Kota Medan kami undang. Jadi memang dibatasi. Nah, mungkin bagi warga Medan yang ingin menyaksikan debat, kami tetap memfasilitasi debat publik dapat disaksikan dan diikuti oleh seluruh warga Kota Medan. Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan TVRI untuk menyiarkan secara langsung debat publik kedua, dan juga TVRI memberikan fasilitasi disiarkan di live streaming YouTube, TikTok, Instagram secara live, dan KPU Kota Medan juga memberikan siaran melalui YouTube KPU Kota Medan pada saat debat publik kedua nanti, sehingga berbagai sarana tersebut dapat digunakan warga Kota Medan untuk menyaksikan debat publik, ya nggak perlu harus berbondong-bondong ke lokasi acara. Jadi dari pihak KPU Kota Medan sudah mengakomodir ya Bu untuk seluruh masyarakat Kota Medan yang nantinya ingin menyaksikan perhelatan debat kedua kali ini. Nah Bu, lantas bagaimana setelah kita sudah mengikuti proses debat pertama, apakah ada masukan dari masyarakat dan bagaimana KPU merespons agar debat kedua kali ini lebih meningkatkan kualitasnya Bu, baik dari masing-masing pasangan calon ataupun dari segi teknisnya Bu, seperti apa? Iya.
Sampai saat ini kami menerima beberapa saran, tetapi pada prinsipnya masyarakat atau warga Kota Medan sudah dapat berterima dan sudah bisa menyaksikan debat publik pada saat debat publik pertama kemarin, sehingga mungkin hanya beberapa saja yang kami harus evaluasi, seperti mungkin dimulainya pada pukul berapa itu memang kemarin ada sedikit kendala, kita jadwalkan di jam 20.00, tetapi secara siarannya baru muncul di 20.10 gitu ya, jam 8:10. Tetapi pada prinsipnya secara keseluruhan berjalan baik, lancar, dan masyarakat atau warga Medan dapat mengikuti debat publik. Baik. Dan nantinya kita juga akan masih menerima respons ya Bu dari masyarakat seperti apa untuk meningkatkan mungkin peralatan kualitas dari debat kedua kali ini. Baik, kita ke pengaman lagi ya Bapak, untuk mungkin dari Kapolres Tabes Medan sendiri, bagaimana Pak koordinasi dari stakeholder pengamanan baik dari Kodim dan stakeholder lainnya, seperti apa Pak koordinasinya? Ya, terima kasih untuk koordinasinya. Kami dengan TNI Polri maupun pemerintahan, kami sudah membuat plotting untuk pengamanannya, yang dari TNI, dari Satpol PP, dari Disub, bahkan dari Damkar juga kami koordinasi sama Ketua KPU juga, supaya pelaksanaan debat kedua ini bisa kondusif dan lancar. Itu yang bisa kami sampaikan. Baik, mungkin dari perwakilan dari Kodim kembali Pak, apakah ada protokol khusus yang dilakukan agar mengantisipasi potensi terjadinya mungkin kerumunan atau gangguan dari massa atau pendukung lainnya selama berlangsungnya debat, seperti apa? Baik, terima kasih. Dari beberapa kali pelaksanaan kegiatan debat yang ada di Kota Medan, kebetulan Kota Medan ini banyak digunakan juga oleh paslon-paslon dari kabupaten-kabupaten lain dan juga dari calon gubernur yang sudah dilaksanakan debat 1, 2, mau 3. Pengalaman-pengalaman ini tidak perlu diragukan lagi soal antara kepolisian, kemudian TNI, kemudian pemerintah Kota Medan yang ada ini, kerjasamanya saya rasa sudah cukup baik. Namun dari pengalaman yang ada ini, sebenarnya kuncinya adalah di para pendukung. Para pendukung. Apabila para pendukung ini nanti dengan arahan koordinator-koordinator yang ada dari pendukung paslon 1, 2 maupun 3 ini nanti bisa bersinergitas dengan baik, semuanya akan berjalan dengan baik, dengan lancar. Dan tentunya kami sudah mempunyai trik-trik atau taktik dalam mengamankan kegiatan debat ini dari pengalaman debat-debat yang sebelumnya. Tentunya sebelum pelaksanaan kegiatan pengamanan kami selalu ada melaksanakan rapat-rapat koordinasi yang difasilitasi oleh pihak Polres Kota Medan, sehingga pada pelaksanaannya kami sudah satu visi, satu misi, dan satu suara. Intinya adalah mengamankan pilkada ini. Itu dari pendapat kami dari Kodim. Baik, kalau dari Pak Sembiring sendiri, Pak, selaku dari Kasat Intel Kapolres Tabes Medan, protokol seperti apa yang akan dilakukan untuk pengamanan, mungkin lebih spesifiknya terhadap pasangan calon atau kandidat nantinya yang akan mengikuti jalannya debat, seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Untuk hal yang dimaksud tadi, kita itu tetap melakukan komunikasi, koordinasi, terkhusus kepada tim-tim pemenangan daripada paslon. Itu kita lakukan komunikasi dan kita koordinasikan untuk bisa juga nanti dari sisi yang namanya bagaimana untuk bisa nanti pendukung-pendukung juga betul-betul nanti berhadir di sana itu tetap juga nanti memberikan bantuan, maksud saya itu ya juga sama dengan kita, senada dengan kita dalam hal membantu kita untuk mensaput ya, sama-sama menjaga keamanan ketertiban, sama-sama juga bisa nanti bisa memberikan juga pemahaman kepada masanya, khususnya untuk
koordinatornya itu untuk bisa tertib, untuk bisa tenang. Karena kan hakikatnya kan ya memang tenang dan juga nanti tertibnya kegiatan debat itu juga itu kan bagian-bagian penting untuk bisa nanti nilai-nilai daripada ya pilkada itu sendiri baik begitu. Baik, tapi sejauh ini Pak untuk pengamanannya sendiri sudah berapa persen untuk kita akan menyambut debat kedua ini Pak? Untuk pengamanan itu sebagaimana tadi sudah disampaikan Pak Kabaop itu sudah kita persiapkan dengan baik dan kita persiapkan dengan maksimal. Sudah hampir 100% berarti ya Pak untuk persenannya sendiri ya Pak Kapolres? Dia disiapkan. Baik, karena memang sudah jauh-jauh hari ya Pak, dan mungkin sudah melalui debat pertama juga, jadi sudah lebih bisa memastikan medan perangnya seperti apa. Seperti itu. Lantas kan pemirsa dan juga dari KPU Kota Medan sendiri ya Bu, kita sudah tahu bahwa persiapan dari pengamanan dan juga stakeholder lainnya hampir rampung kita katakan untuk menuju ke hari Sabtu di 16 November kali ini. Bu, lantas bagaimana dari KPU Kota Medan ini menjaga netralitas dalam berlangsungnya debat maupun pilkada ini menuju di tanggal 27 November 2024 mendatang. Seperti apa Bu? Ya, jadi KPU Kota Medan itu memberikan perlakuan yang sama kepada semua pasangan calon, baik itu paslon 1, paslon 2 ataupun paslon 3. Perlakuannya sama. Sama-sama contohnya ya, sama-sama boleh membawa pendukung 50 orang masing-masing. Kemudian ditempatkan dengan posisi center yang sama. Jadi tidak ada perbedaan sehingga itu merupakan bagian dari pelayanan KPU dan juga bentuk dukungan netralitas kami kepada pasangan calon, dan kami bekerja tentunya sesuai dengan ketentuan yang ada, dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga turunannya. Nah, ini cara kami menjaga integritas KPU Kota Medan. Oke, tapi sejauh ini Bu berbicara tentang netralitas, ada netralitas media. Bagaimana sendiri untuk sinergitas media dalam kita katakan mempublikasikan debat pertama maupun debat kedua nantinya menurut pendapat dari KPU Kota Medan sendiri? Iya, KPU Kota Medan punya wadah untuk teman-teman media yang digabungkan terdaftar di dalam media center KPU Kota Medan yang jumlahnya itu ada 180 media tergabung di media centernya KPU Kota Medan, sehingga segala sesuatu informasi jalannya tahapan Pilkada 2024 pemilihan wali kota dan wakil wali kota ini terinformasikan kepada rekan-rekan media yang ada di media center KPU Kota Medan sejumlah 180 media tadi ya. Namun demikian, bagi media yang tidak tergabung di dalam media center KPU Kota Medan, kami juga membuka ruang informasi, membuka diri untuk mereka mendapatkan informasi dari KPU Kota Medan. Baik. Untuk berbicara tentang media, kalau tadi kita sudah tahu bagaimana cara mengakomodir masyarakat yang ingin melihat debat nanti. Untuk media nantinya Bu, apakah seluruh media itu boleh ikut meliput ataukah memang hanya 180 yang sudah tergolong dari media center saja Bu? Iya, jadi untuk teman-teman media yang ingin masuk ke dalam ruangan mengikuti proses debat publik kedua ini, mereka harus mendaftarkan diri terlebih dahulu. Bagi yang belum terdaftar di media center KPU Kota Medan harus melaporlah terdaftar dulu ke KPU Kota Medan sehingga kami dapat mendata. Karena nanti kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, Polrestabes Kota Medan khususnya, dan Kodim 0201 Medan, dan Pak Kastel juga selalu mengikuti dalam rapat-rapat koordinasi. Ini memang kami selalu bersinergi nih yang berempat hari ini. Jadi dalam koordinasi bagi siapa yang mau mengikut atau hadir di dalam ruangan untuk ikuti debat publik harus punya tanda masuk. Bagi yang tidak punya tanda masuk sudah tentu tidak dapat masuk ke dalam ruangan. Tanda masuk dapat diperoleh dengan salah satu cara adalah undangan dari KPU Kota Medan, kemudian memberitahukan kepada KPU Kota Medan untuk teman-teman media yang belum terdaftar di media center KPU Kota Medan, sehingga tanda masuk dapat diberikan oleh KPU Kota Medan berupa gelang, sehingga nanti secara teknis ya Pak ya, dari Polrestabes dan Kodim akan melakukan pengamanan dengan mencermati apakah yang masuk ke dalam ruangan semua sudah punya tanda masuk.
Kalau enggak pasti nggak akan boleh. Berkaca pada debat publik pertama kemarin luar biasa pengamanannya dari Polrestabes dan juga Kodim ketat sekali. Jadi memang alhamdulillah jadi proses debat publiknya aman, lancar, terkendali. Baik, mungkin tanggapannya nih Pak, bagaimana dari pihak kepolisian dan juga TNI maupun stakeholder pengaman lainnya terkait dengan pengamanan media? Seperti apa mungkin? Nah, terima kasih. Ya, kalau pengamanan media kami seperti yang disampaikan Bu Ketua KPU itu ada tanda gelangnya. Jadi banyak kalau dia ada tanda gelang dan banyak dia dari media kami ya persilakan masuk ke ruang debat. Apabila tidak ada tanda pengenalnya dan tanda gelangnya itu memang kami harus keras dan menyampaikan supaya tetap di luar karena itu bisa mengganggu nanti kegiatan di dalam. Dan kami sudah sepakat dari KPU, dari TNI, dari Polri, kami sama-sama ya aturan yang harus dilaksanakan nanti di debat kedua ini. Oke, Pak, untuk jumlah personilnya ini Pak, personil dari pengamanannya sendiri baik dari pihak kepolisian maupun TNI untuk sesaat lagi kita akan melaksanakan debat ini, berapa jumlah personil untuk keseluruhannya Pak dari Kodim sendiri Pak? Terima kasih atas pertanyaannya. Intinya dari pihak kami TNI, Kodim khususnya Kodim 0201 Medan, kami akan mengerahkan personil yang pertama itu berdasarkan permintaan dari pihak Polres, perkuatan perbantuan keamanan dari pihak Polres, berapa yang dibutuhkan akan kami siapkan. Kemudian di luar itu kami juga akan mengeluarkan pengamanan yang di luar dari yang sudah diminta dari rekan-rekan Polres. Karena kami juga punya kewajiban mengamankan pilkada ini secara kalau dibilang mandiri, ya mandiri dalam artiannya kami sendiri yang membaca situasi seperti apa kondisi yang harus diamankan. Berarti kami harus menambah kekuatan personil kami untuk mengamankan khususnya pada ring 3 yang ada di luar. Kalau ring dalam 1 dan 2 mungkin kami akan mengikuti sesuai dengan permintaan bantuan dari rekan-rekan pihak kepolisian. Karena tugas kami salah satunya menurut undang-undang adalah memberi bantuan kepada pihak kepolisian. Baik, seperti itu. Kalau dari Polrestabes sendiri Pak, berapa personil yang akan ikut? Ya, terima kasih untuk personil pengamanan untuk debat kedua ini. Kami siapkan kurang lebih 800 personil. Itu meliputi dari TNI juga nanti masuk di situ, dari Satpol PP, dari Disub, dan bahkan kami minta perbantuan dari Brimob dan dari Ditsamap Kapolda untuk pengamanan. Yang mana nanti kita bagi di 3 ring nanti dulu. Baik, berarti sekitar 800 personil yang nantinya dikerahkan. Untuk Pak Intelkam sendiri, Kasat Intelkam Polrestabes sendiri, Pak Sebiring nih Pak, bagaimana mungkin persiapan dari pengamanan sendiri jika terjadi mungkin kerusuhan atau penyusupan pada debat kedua yang akan berlangsung pada hari Sabtu ini Pak? Seperti apa mungkin protokolnya? Silakan Pak. Terima kasih. Terkait dengan yang dimaksud itu, tentu kan kita juga sudah melakukan yang namanya kegiatan-kegiatan pendahuluan untuk mengetahui seperti apa nih kondisi-kondisi yang ada di lapangan. Tentu dari hasil yang namanya ya kegiatan-kegiatan pendahuluan yang kita lakukan untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut, itu nanti akan kita kelola tentu dengan ya harapan dari hasil pengelolaan kita itu, kegiatan itu nanti tetap bisa berjalan dengan baik, tertib, aman, dan kondusif. Demikian, Mbak. Oke, untuk jumlah personilnya seperti apa Pak untuk pengamanan ketika terjadi kerusuhan dan lain sebagainya secara teknis yang nanti akan terjadi mungkin di area debat? Seperti apa Bapak? Dalam hal ini saya pikir nanti bisa ke Pak Kabaop lah yang bisa nanti mungkin yang bisa memberikan. Baik. Silakan Pak. Baik, mungkin Pak seperti apa? Terima kasih Ibu untuk seperti yang Ibu sampaikan apabila ada kerusuhan. Ya kita
sebagai pengendali operasi ini kita berkoordinasi dengan Intel apabila ada seperti kerugian itu kita sudah menyiapkan personil untuk pengamanan itu juga. Dan di ring 1 itu kan tanggung jawab dari Kasat Intel. Ya apabila nanti saya sebagai pengendali di luar dan akan mendorong pasukan atau personil untuk pengamanan apabila ada ya kerugian di ruang debat. Betul. Baik, berarti kita sudah melihat bahwa pengamanan ini secara besarnya sudah hampir 100% rampung ya Pak untuk menuju ke debat kedua ini. Lantas apalagi mungkin kekurangan-kekurangan yang mungkin harus ditambahkan dari proses pengamanan seperti apa Pak? Kalau untuk pengamanan kalau saya kira sudah cukup karena kami dari kepolisian TNI Polri selalu bersinergi dan saling berkomunikasi. Apabila ada kekurangan kami langsung komunikasi dan supaya jangan sampai ada timbul mungkin yang hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan hal ini sudah kami laksanakan di debat pertama yang mana bisa terkendali seperti waktu selesai debat kita berkoordinasi dengan pihak KPU supaya paslon yang mau keluar satu persatu dan setelah sudah clear di luar baru saya berkoordinasi sama KPU yang di dalam ataupun anggota Intel supaya mengeluarkan yang urutan kedua lagi. Begitu juga sampai selesai sudah clear baru kami bisa komitmen lagi itu. Oke, lantas dari KPU Kota Medan sendiri persiapan apa yang akan mungkin masih dilakukan dari seluruh stakeholder dari KPU sendiri untuk menuju debat ini? Iya, satu di antaranya persiapan yang dilakukan adalah mendampingi panelis yang masih belum rampung, menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk para paslon karena itu hal yang penting dan memang harus terjaga kerahasiaannya supaya ini menjadi debat yang baik yang artinya bisa lebih netral gitu ya. Nah, itu satu di antaranya. Kemudian persiapan lainnya kami memberikan yang terbaik untuk secara keseluruhan acara dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena itu rapat koordinasi terus dilaksanakan dan hari ini juga nanti kami akan melakukan rapat koordinasi dengan tim paslon, baik itu tim kampanyenya ataupun dengan partai politik pengusung masing-masing paslon, dan juga kami mengundang bapak-bapak dari pihak kepolisian Polrestabes Medan dan Kodim 0201 untuk turut juga ikut dalam rapat koordinasi supaya semuanya bersinergis. Jadi apa yang menjadi pencermatan dari sisi pengamanan itu bisa disampaikan dan didengar langsung juga oleh tim pemenangan, oleh tim paslon dan juga partai politik pendukung, sehingga sama-sama kita dapat bersinergi semua nanti yang ada di debat publik kedua untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Jadi memang harus disamakan, disatukan pemikirannya menjaga ketertiban dan keamanan supaya debatnya bisa berlangsung dengan baik. Baik, berarti sejauh ini untuk koordinasi dengan simpatisan ataupun dari masing-masing pasangan calon aman ya Bu sejauh ini? Ya, baik-baik saja. Baik-baik saja. Baiklah, mungkin Putri mau bertanya kembali Pak terkait dengan pengamanan kepada Kasat Intelkam Polrestabes Medan, Bapak AKBP Masana Sembiring. Pak, terkait terjadinya prediksi-prediksi kita ya Pak untuk terjadinya kerawanan, kecurangan atau apapun yang nantinya akan terjadi pada debat kedua ini, prediksi seperti apa yang sudah dipersiapkan dan bagaimana penanggulangannya nantinya Pak di lapangan seperti apa? Silakan Bapak. Ya, baik. Mbak, kalau dari sisi prediksi tentu kan namanya prediksi itu bisa saja nanti di situ contoh ya kan timbul kemacetan di area ataupun di sekitar jalan itu. Ini sudah kita prediksi dan itu sudah dipersiapkan bagaimana cara mengurai kemacetan tersebut. Itu salah satu contoh. Lalu ketika nanti mungkin di dalam ruangan debat itu ada di antara mungkin ya katakanlah pendukung yang mungkin di situ ada menyampaikan mungkin suaranya agak-agak berbeda situ sehingga bisa menimbulkan nanti di situ aksi dan reaksi. Itu juga kita prediksi dan itu juga kita lakukan nanti langkah-langkah bagaimana untuk bisa meredam itu. Dan jauh-jauh hari sebenarnya sudah kita sampaikan saat kita rakor-rakor itu
bahwasanya apa-apa yang di situ nanti bisa menimbulkan satu ya ketidaknyamanan ataupun nanti di situ mungkin menimbulkan sebuah misalnya ya kerawanan, itu kita sudah sampaikan di saat kita rakor itu untuk kita reduksi, untuk kita eliminir seperti itu. Jadi apa-apa yang kita prediksi itu bisa nanti di situ menimbulkan sebuah misalnya kerawanan atau nanti sesuatu yang bisa menimbulkan ketidaknyamanan, itu kita sudah lakukan persiapan bagaimana mengantisipasinya, tentu bekerjasama dengan dari TNI dan stakeholder yang ada juga, demikian Mbak. Baik, terima kasih. Terkait dengan kita akan menjalankan debat kedua ini pada hari Sabtu ya Pak, menuju ke weekend gitu. Apakah sudah dilakukan arus atau rekayasa lalu lintas sendiri agar pengamanan dari debat ini sendiri berjalan dengan aman? Untuk lalu lintasnya sendiri seperti apa, Bapak? Ya, terima kasih. Kalau untuk itu udah pasti Mbak. Ketika kita nggak ada debat pun itu rekayasa lalu lintas itu tetap dilakukan. Apalagi nanti untuk acara debat itu tentu nanti akan dibuat semakin bagus nanti rekayasa itu, sehingga nanti yang namanya arus lalu lintas, lalu nanti untuk mengurai kemacetan itu akan dilakukan nanti semaksimal mungkin, demikian Mbak. Baik, nah untuk dari Kodim sendiri Pak, bagaimana nih langkah-langkah yang akan dilakukan baik dari TNI maupun kepolisian untuk menjaga ataupun pengamanan situasi darurat? Seperti tadi dikatakan Bapak Intelkam bahwa sudah ada prediksi-prediksi kerawanan. Kalau dari Kodim sendiri seperti apa Pak? Kami mengikuti tahapan-tahapan pilkada ini dari mulai awal, dari mulai tahap perencanaan maupun persiapan. Di situ kami sudah melakukan salah satunya adalah kegiatan latihan dalam rangka mengantisipasi ataupun mengurai massa apabila terjadi suatu bentrok. Ini kami lakukan latihan ini pada tahap persiapan ini. Dari awal ini ada yang latihan kami sendiri, ada yang juga kami gabungan dengan pihak kepolisian maupun Satpol PP tentunya dari pemerintah kota. Ini sudah benar-benar matang kami siapkan. Jadi kalaupun nanti terjadi chaos di lapangan, itu kami tentunya sudah mengetahui apa yang harus kami lakukan sesuai dengan tahapan prosedur masing-masing, dari mulai pihak kepolisian yang mengendalikan ke depan, kemudian kami akan membantu penebalan, itu semua sudah kami latihkan dan siap kami laksanakan apabila hal yang tidak diinginkan terjadi. Namun tentunya kita berdoa supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Tentunya kan di situ intinya Mbak, segala sesuatunya kita sudah siapkan. Kita juga punya intelijen yang bekerja sama dengan pihak intelijen kepolisian dalam rangka mengantisipasi kita tersebut, dan hal yang kami lakukan supaya hal ini tidak terjadi adalah teknik penyekatan. Itu saya rasa yang paling baik yang sudah kita lakukan, pengalaman-pengalaman terdahulu dari debat-debat yang pernah terjadi. Baik, mungkin sedikit Bapak dari pihak kepolisian sendiri untuk pengamanan menuju Pilkada 27 November nanti seperti apa Pak? Sudah aman? Sudah rampung untuk pengamanannya sendiri? Kalau untuk pengamanan, ya kita sudah mempersiapkan semaksimal mungkin supaya ya pelaksanaan pilkada ini bisa berjalan dengan kondusif dan lancar, dan hebatnya bisa masyarakat melaksanakan hebatnya ya pemilihan ya. Dan kita dari kepolisian juga ya tetap mendukung kegiatan pilkada ini supaya berjalan dengan baik dan masyarakat merasa puas dalam pelaksanaan pilkada ini. Baik, berarti tetap mengupayakan keamanan menuju 27 November 2024. Mungkin Bu Atika, ini sebagai closing statement, apakah ada pesan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Medan, untuk bisa menyaksikan debat kedua ini sebagai edukasi politik? Silakan pesan singkatnya Ibu. Ya, bagi warga Medan yang ingin menyaksikan debat publik kedua khususnya, walaupun nanti masih ada debat publik ketiga, silakan saja disaksikan dengan sarana yang sudah disiapkan oleh KPU Kota Medan, yaitu disiarkan secara langsung untuk debat publik kedua calon wali kota dan wakil wali kota Medan, disiarkan langsung oleh TVRI, dan juga ada sarana medsosnya TVRI, YouTube TVRI, kemudian YouTube-nya KPU Kota Medan. Semua sarana itu akan kami optimalkan untuk dapat
berjalan dengan baik, dapat bersiaran dengan baik dan disaksikan oleh seluruh warga Kota Medan yang ingin menyaksikan debat publik kedua calon wali kota dan wakil wali kota Medan. Baik, mungkin closing statement penutup dari perwakilan pengamanan ini Pak, bagaimana pesannya kepada masyarakat untuk ikut serta bisa tertib dalam penyelenggaraan debat kedua wali kota ini, seperti apa? Silakan Bapak. Ya, terima kasih Bu Putri. Kami menyampaikan kepada masyarakat supaya nanti pelaksanaan debat kedua ini berjalan dengan lancar. Harapan kami kepada masyarakat ya, kalaupun datang mendukung paslonnya ya dengan tertib, supaya jangan ada keributan. Dengan kita menjaga ketertiban ya itu sudah salah satu mendukung Kota Medan yang damai gitu. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Mutia Atika selaku Ketua KPU Kota Medan. Terima kasih Ibu sudah mengedukasi dan juga memberikan informasi kepada masyarakat, dan juga terima kasih kami ucapkan kepada Kasat Intelkam Polrestabes Medan. Terima kasih untuk Kabak Ops Polrestabes Medan dan juga Perwira Operasi Kodim 0201 Medan. Terima kasih Bapak, tetap semangat untuk mengamankan debat kedua yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu mendatang. Nah pemirsa, itu tadi perbincangan kita ya terkait dengan bagaimana pengamanan debat kedua yang akan dilakukan bersama dengan KPU Kota Medan. Dan tentunya ruang publik ini ya disiarkan atas kerjasama bersama dengan KPU Kota Medan. Dan kini saatnya saya Putri Zain pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Dirinya sudah mendapatkan rekomendasi mengenai perbaikan atau revisi disertasi